Provinsi Batam yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Hasil Batam pencegahan sebagai upaya pintu penyelundupan masuk berbagai senilai barang dari 12 miliar luar. rupiah. 200 ton pakaian bekas impor senilai 500 juta rupiah yang siap dijual ke berbagai daerah di Pulau Sumatera. Pemilik barang berinisial JM masih dalam pengejaran polisi. Halo teman-teman, aku lagi di Batam nih, yang dimana Batam itu terkenal dengan kota yang super sibuk dan terkenal juga dengan jalur lintas internasionalnya. Nah, oleh karena jalur lintas internasional ini, kita memiliki satu permasalahan, yaitu pakaian bekas impor ilegal. Nah, kalian pasti tahu, pakaian bekas impor ilegal ini kan harganya sangat murah dan menjadi daya tarik buat warga Batam atau warga Batam sekitarnya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, apa dampaknya buat pengusaha lokal atau bahkan dampak buat identitas nasional kita? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Yuk kita bahas semuanya. Tahukah kamu, di balik murahnya pakaian bekas impor yang sering kita temui di pasar atau toko-toko kecil, sebenarnya ada banyak dampak negatif yang tersembunyi di baliknya. Dampak ini tidak hanya merugikan ekonomi negara kita, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek lain, termasuk identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika masyarakat memilih pakaian bekas impor karena harganya yang murah, mereka tanpa sadar melemahkan industri tekstil lokal. Para pengusaha kecil dan pengrajin lokal yang selama ini memproduksi pakaian tradisional atau pakaian modern dengan sentuhan budaya Indonesia kesulitan untuk bersaing. Akibatnya, banyak usaha kecil yang harus ditutup dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian mereka. Dan tidak hanya itu, pakaian bekas impor ini dapat menimbulkan resiko kesehatan pada masyarakat yang mengabaikannya. Seringkali pakaian bekas impor ini tidak sesuai dengan standar kebersihan sehingga dapat membawa bakteri, virus, ataupun bahan kimia berbahaya. Risiko ini langsung berdampak pada masyarakat yang terutama yang kurang memahami bahaya apa yang terkandung dalam pakaian bekas tersebut. Dan yang lebih besarnya lagi, peredaran pakaian bekas impor ini perlahan-lahan menggerus rasa cinta kita terhadap produk lokal, sehingga kita melupakan produk khas Indonesia seperti batik, tenun, ataupun songket yang menjadi simbol budaya kita. Ketergantungan kita pada pakaian bekas impor ini membuat kita sebagai bangsa Indonesia semakin memudar. Jadi teman-teman, pakaian bekas impor ilegal ini memang kelihatannya menarik dari segi harganya yang murah. Tapi kita harus tahu efeknya. Bukan cuman untuk merugikan pengusaha lokal, tapi merugikan identitas nasional kita. Jadi mulai sekarang kita harus menggunakan produk lokal, bukan untuk menguntungkan pengusaha lokal, tapi untuk menjaga kebanggaan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Jadi sekaranglah saatnya untuk kita menggunakan produk lokal. Jangan lupa pakai produk lokal ya. Sampai jumpa, bye-bye.